Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta, tausiah bulan Ramadan, cerita ilmu tentang agama SDN 3 Nagrag yang kami hormati, Allah muliakan. Syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin perkenankan kita masih bisa berjumpa melalui layar Android Anda. Mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam semoga tercurahkan pada baginda alam Habibana Nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, termasuk kita yang diaku menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah satu di antara keagungan agama Allah Rabbul Alamin, keagungan Islam, adalah masjid. Masjid merupakan sarana ataupun tempat ibadah bagi seorang mukmin. Masjid merupakan salah satu di antara tempat yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Masjid juga salah satu di antaranya adalah sebagai bentuk kegiatan untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, Allah Rabbul Alamin begitu mengistimewakan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tertera dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ini menjelaskan bahwa pastinya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, yang senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala macam bentuk kegiatan, ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan reward, memberikan bonus yang begitu luar biasa bagi mereka yang senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah menuju masjid, langkah tersebut berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mendoakan orang-orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid. Di dalam masjid orang tersebut berdoa kepada Allah, maka diaminkan oleh para malaikat dan doanya dihantarkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan ketika diaminkan oleh malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, makhluk yang selalu taat kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian mengaminkan doa yang beriman, sudah dipastikan insya Allah dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Ada etika, ada adab, ada kesopanan ketika seseorang memasuki masjid. Yang pertama, kaki kanan terlebih dahulu. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Kemudian ia tidak langsung duduk, melainkan sholat dulu 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid, sebagai sholat penghormatan atas bangunan yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW melarang seseorang ketika masuk ke dalam masjid kemudian ia tidak sholat terlebih dahulu, yaitu sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrag yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Beliau mempunyai keistimewaan selalu melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal dari rumah beliau menuju masjid jaraknya perjalanan kaki selama 3 jam. Dia tidak menggunakan kendaraan
ataupun naik unta. Akan tetapi dia begitu semangat memakmurkan Masjid Allah Rabbul Alamin, dan sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal, padahal jarak dari rumah ke masjid 3 jam perjalanan kaki. Lalu Allah Rabbul Alamin memperlihatkan pahala yang begitu luar biasa ketika langkah kaki menuju Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah memperlihatkannya? Yaitu ketika sahabat Sya'ban menjumpai sakaratil maut. Ketika malaikat Ijrail alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruh dari sahabat Sya'ban tersebut. Maka ketika dihampiri malaikat Ijrail, sahabat Sya'ban menjerit karena merasa menyesal rumahnya terlalu dekat dengan masjid. Padahal langkah kakinya 3 jam dari rumah menuju masjid. Begitu Allah memperlihatkan pahala langkah kaki menuju masjid, sahabat Sya'ban menjerit kepada Allah Rabbul Alamin, merasa menyayangkan rumahnya begitu dekat. Allahu Akbar. Begitu luar biasa karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah. Allah memiliki segalanya. Kita minta bantuan kepada Allah Rabbul Alamin agar kiranya kaki kita diringankan oleh Allah untuk bisa menuju Masjid Allah Rabbul Alamin, dan sekaligus sebagai syiar agama kita, syiar pada orang lain untuk senantiasa bersama-sama kita untuk memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya dengan harapan semoga apa yang kita lakukan diistiqomahkan, diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.